Halo Budina dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Willianti dengan NIM 217165553. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan ringkasan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. Terima kasih. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschapp yang dipakai pada tahun 1920 dan dimasukkan dalam Hoger Ouderwetse Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschapp merupakan pengganti istilah ensiklopedi de Rechtswetenschap, yaitu istilah yang semua digunakan di negeri Belanda. Istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswetenschap atau suatu istilah yang digunakan Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Namun, sebenarnya jauh sebelum itu, pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan keadaan inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan bisa memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara seperti Jerman dan Belanda pada tahun 1920. Di Indonesia dijadikan kurikulum. Yang kedua, di Indonesia dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta tahun 1924. Yang ketiga, pada saat UGM berdiri, untuk pertama kalinya digunakan istilah pengantar ilmu hukum dan sampai sekarang dijadikan sebagai mata kuliah dasar di 4 perguruan tinggi. Yang keempat, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1946 menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum Negeri atau swasta, mata kuliah PIH harus dicantumkan dalam berbagai kurikulum. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Yang dipelajari ilmu hukum adalah masalah manusia, tentang kaidah kehidupannya serta mana yang harus ada dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum, yaitu ilmu yang belajar tentang pertanyaan mendasar dari hukum atau hakikat hukum serta tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengusahakan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar berasal dari perkataan pengantar yang artinya membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda, inleiding, dan dalam bahasa Inggris, introduction, yang artinya memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. PIH ini merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah serta cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pemahaman ilmu hukum dapat dilihat dari beberapa pendapat berbagai pakar hukum. Yang pertama ada dari Cross. Ilmu hukum merupakan segala pengetahuan hukum
yang mempelajari hukum dalam bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan istilah jurisprudens, berasal dari kata jus, juris, artinya hukum atau hak, serta prudens, artinya melihat ke depan. Arti umum jurisprudens merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Menurut pendapat Curzon, ilmu hukum ialah sesuatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan berbicara tentang segala hal yang berhubungan dengan hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan jurisprudens. Ilmu hukum tidak hanya berbicara tentang peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menjelaskan bahwa ilmu hukum mencakup tentang 3 hal. Yang pertama tentang ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft atau Solenwissenschaft, yang yakni ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum serta sistematik hukum. Kedua, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Ketiga, ilmu tentang kenyataan atau Seinwissenschaft. Di sini menyoroti hukum sebagai perilaku sikap tindak seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan hukum disebut juga sebagai ilmu pengetahuan yang belajar kaidah-kaidah hidup manusia agar sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Yang dipelajari adalah ilmu hukum sebagai kaidah di satu pihak dan sebagai gejala sosial di pihak lain. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama dari J. van Apeldoorn berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari beberapa bagian, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang kedua dari W. Eagle Lemar berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ketiga dari J. B. H. Belfroid membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Profesor Ali Onhoek berpendapat bagian ilmu hukum yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik. Pendapat para pakar hukum. PIH tidaklah mudah. Profesor R. Subekti mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran paling suka penulisannya. Berarti untuk memberi batasan dalam PIH adalah sulit. Maka diketengahkan pendapat-pendapat dari pakar hukum, diantaranya dari Dr. Sujono Dirjosworo menyatakan PIH seringkali dalam dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang artinya pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi mengatakan PIH termasuk mata pelajaran dasar, karena sebagai mata pelajaran dasar itulah PIH bukan suatu mata pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang sekali diperlukan dalam praktik dalam jabatan-jabatan negeri atau swasta. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempunyai metode pendekatan tersendiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, PIH merupakan saran memperkenalkan ilmu hukum yang menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan yang akan dilanjutkan dengan mempelajari cabang ilmu hukum lainnya. Kedua, PIH mempelajari ilmu hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal, karena pandangannya kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara. PIH mempelajari hukum secara menyeluruh, umum, dan mendatar. Ketiga, dengan menggabung pengetahuan ringkas tentang keseluruhan acara dan dengan pengetahuan mendalam tentang tiap bagian dari acara itu, saling mengisi dan akan dapat perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Keempat, belajar PIH berjalan kurang menarik, karena yang dipelajari adalah ilmu hukum secara global yang jarang ditemui dalam praktik, tidak seperti cabang ilmu lainnya. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Untuk menjadi dosen diperlukan beberapa syarat khusus, diantaranya: pertama, dalam buku Dr. Ahmad Sanusi yang berjudul PIH dan PTNI menjelaskan bahwa dari segi PIH,
yang memerlukan pendekatan secara khusus. Bagi seorang dosen PIH harus memenuhi beberapa syarat tersendiri, yaitu harus menguasai bahan-bahan, baik itu bahasan keseluruhan pembahasan PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH, memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat manusia, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya bisa berlahar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, sekiranya diperkenalkan pula disiplin hukum seperti ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dapat dikatakan bahwa yang pertama, PIH adalah mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang sangat luas ruang lingkupnya. Kedua, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar tentang arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai bagi yang mau mendalami ilmu hukum. Ketiga, PIH memberikan gambaran tentang dasar yang jelas tentang sendi utama hukum, berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya. Keempat, mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dulu, karena jika tidak menguasai mereka akan kesulitan atau gagal. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama, dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa objek PIH adalah ilmu hukum, dan yang kedua, ruang lingkup batasan. Materi yang dibahas oleh PIH dibagi menjadi A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya, dan harus tertuang segala pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, apakah itu hukum? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai norma hukum terbagi menjadi hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah hukum serta kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan terbagi menjadi subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan terbagi menjadi antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bab ke-9. Pengertian tentang hukum. Para sarjana belum bisa memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan yang diberikan bermacam-macam, tidak lengkap dan berbeda satu sama lain. Ucapan tersebut memang terkandung kebenarannya karena sampai saat ini para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, baik segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan lainnya. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat yang dipengaruhi zaman. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum selalu sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Hukum mengatur hubungan dalam masyarakat antara orang dengan orang atau anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya. Hukum baru ada apabila ada masyarakat. Hukum akan selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan masyarakat. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, jamaknya adalah al-qas, dan selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Artinya bertalian erat dengan pengertian dapat melakukan paksaan. Yang kedua, reh. Berasal dari kata rectum, bahasa Latin artinya bimbingan atau tuntunan pemerintahan. Yang ketiga, ius. Ius artinya hukum yang berasal dari bahasa Latin iubere yang artinya mengatur dan memerintah. Kata mengatur dan memerintah mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Kata ius berkaitan dengan iustitia atau keadilan, mempunyai 3 unsur: wibawa, keadilan, dan tata kedamaian. Yang keempat, lex.
Kata lex berasal dari bahasa Latin dari kata licere yang artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah berdasarkan uraian di atas. Maka dapat disimpulkan pengertian hukum adalah hukum bertalian erat dengan keadilan, hukum bertalian dengan kewibawaan, hukum bertalian dengan ketaatan yang selanjutnya menimbulkan kedamaian, hukum bertalian erat dengan peraturan dalam peraturan yang berisi dengan norma. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama dari Profesor Dr. P. Bourse, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Hukum merupakan peraturan atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Yang kedua dari Profesor Dr. Van Kant, dalam bukunya In Leading to the Rechtsstaat dijelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Ketiga dari Profesor Mr. Dr. Van Apeldoorn, di dalam bukunya dijelaskan bahwa hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja. Yang ketiga dari Profesor Dr. Van Apeldoorn, dalam bukunya dijelaskan bahwa hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikannya. Hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan hukum, dan hukum itu mengatur perhubungan antara manusia dan interhukum. Keempat dari Weil Levenbergen, hukum merupakan pengatur, khususnya untuk peraturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Hukum merupakan norma agendi, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Menjadi objek hukum adalah manusia di dalam masyarakat. Yang kelima dari Kantorowicz, dalam bukunya The Definition of Law, dijelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan peraturan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Kesimpulannya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan penguasa. Hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang, yaitu Badan Legislatif. Misalnya, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 dibuat oleh DPRD bersama gubernur. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum, khususnya orang awam melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum, karena pada kenyataannya para petugas penegak hukum yang menghukum orang yang bersalah. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Dalam hal ini, hukum bekerja, sikap tindak ini tidak terasa. Hubungan anggota masyarakat berjalan biasa dan dirasakan wajar serta rasional. Misalnya, seorang anak yang naik bus tanpa diminta akan membayar karcis, karena orang yang sudah terbiasa dengan kejadian tersebut dan sebagai sesuatu yang wajar. Keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Sejak lahir sampai meninggal, manusia yang hidup berpengalaman di antara manusia yang lain. Dalam hal itu, manusia saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Namun, kadang terjadi pertentangan antara kepentingan manusia yang satu dan yang lainnya. Pertentangan tersebut akan menimbulkan perselisihan. Maka untuk mengatasinya, diadakan ketentuan yang mengatur tentang tata tertib. Yang kelima, hukum dalam arti kebudayaan. Yang keenam, hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat wajib menaati petunjuk hidup sedemikian rupa agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ilmu dalam arti tata hukum. Maksud berarti hukum sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana berasal dari warisan zaman kolonial Belanda
dan sebagian lagi dari ahli Republik Indonesia terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Yang kedelapan, hukum dalam arti jalinan nilai. Yang kesembilan, hukum dalam arti disiplin. Disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Yang ke-10, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma wisensyah atau solen wisensyah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai pakar hukum. Algra membagikan sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menemukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Undang-undang merupakan suatu sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang mempunyai dua arti, yakni undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Kebiasaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno dalam bukunya Mengenal Hukum menguraikan, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat dan pergaulan hidup tertentu. Bab ke-20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik. Merupakan hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya, dan di lain pihak atas setiap hukum yang hubungannya di antara negara dan alat-alat perlengkapannya. Hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain, dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perselisihan. Bab ke-21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zon politikal, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kaidah atau norma merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat bermacam-macam dan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kaidah susila, kaidah kesopanan, dan yang ketiga kaidah agama atau kaidah kepercayaan, serta yang terakhir kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertokusuma menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam 2 golongan, ialah yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi merupakan kaidah seperti kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dengan contoh kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Bab 22. Subjek hukum. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, serta siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Jadi, siapakah yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah seorang manusia atau person. Ada 2 pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturalistic person atau mens person, yang disebut juga sebagai orang atau manusia pribadi. Yang kedua, Recht person, yang terbentuk seperti badan hukum yang dapat dibagi menjadi public recht person, yang sifatnya ada unsur kepentingan masyarakat seperti negara, daerah, TK 1, TK 2, desa, dan kedua ada privat recht person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban
dilindungi, seperti misalnya ada larangan mengenai perampasan atau pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 2 KUHP Perdata dan pasal 5 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi Generally strafhaft de broek like dof of het verlies van alle burgerlijk rechten ten volge. Bab ke-23. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan serta kepentingan bagi subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai subjek hukum. Dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada. Pertama, buku kedua KUHP Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tanah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Manusia sebagai objek hukum pada zaman pendudukan. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya adalah dapat, karena sepanjang hak dan kewajibannya sebagai objek hukum dilenyapkan atau dicabut. Pandangan hukum modern, setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bab ke-24. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan sesuatu kejadian hukum biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum seperti contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk seperti contoh hibah atau pemberian. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Surojo Wigonjodipuro, 1974. Penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum. Tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif. Kita kini justru mengetahui bahwa hukum dapat mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang belum lahir dan yang sudah mati. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama penting baginya. Hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhanlah yang tidak menganggap pentingnya ajaran-ajaran agama bagi manusia. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya itu dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut. Dengan keluarga, seorang anak yang bersikap hormat dan segan kepada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601A sampai dengan 1601C. Di dalam menjalankan pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Hubungan dengan hak. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Dalam mempelajari hukum. Untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang, serta sebagainya, seseorang wajib mengetahui bahwa dasar-dasar hukum tersebut bersifat umum maupun khusus. Fungsi hukum. Yang pertama sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat sebagai fungsi kritis hukum.
Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Yang pertama dari Dr. Wirjono Rujidokoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum. Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, Profesor Mr. Dr. L.G. Appledorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Yang ketiga, Aristoteles dalam bukunya Retorika. Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah mengkehendaki keadilan semata-mata, dan isinya daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Yang keempat, Mr. Belfroid mengemukakan dua pandangan ekstrim tersebut. Ia menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asa, yaitu keadilan dan faedah. Tentang keadilan distributif dan atau justitia distributis merupakan suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atas pembagian menurut hak-haknya masing-masing. Yang kedua, keadilan kumulatif merupakan suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Terlepas daripada adanya sanksi, secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan tersebut dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia menerima supaya adanya rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat mengkehendakinya. Dan yang terakhir, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Beberapa teori dan aliran menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Seperti contoh, mazan hukum alam atau hukum kodrat, yaitu satu aliran yang menelaah hukum dan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, yang artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangannya. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam satu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum, karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Maka, demi untuk adanya keadilan, kesatuan, dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional dan yang berlaku sama bagi seluruh negara Republik Indonesia. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Kode Sivil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam satu undang-undang atau undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara. Aliran-aliran hukum yang ditimbulkan kemudian. Yang pertama, aliran Freie-Rechtslehre atau aliran hukum bebas. Yang kedua, aliran Rechtfinding atau aliran penemuan hukum. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Yang pertama, aliran legisme. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara legisme dan hukum bebas. Aliran ini berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme. Tugas hakim dalam aliran penemuan hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu menambah undang-undang dan disesuaikan dengan asa keadaan masyarakat. Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa hukum terbentuk dari beberapa cara, yaitu yang pertama,
karena pembentuk undang-undang, yang kedua karena administrasi negara, yang ketiga karena peradilan, yang keempat karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat, yang kelima karena ilmu. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1966 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Inggris menganut sistem hukum common law di mana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli. Pandangan legisme. Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar perundang-undangan tidak ada hukum. Pandangan hukum bebas. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan ini menitik beratkan pada kegunaan sosial. Pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Yang pertama, karena pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum. Yang kedua, hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, pandangan ini menganggap bahwa hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Bab 17. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif apabila penafsiran lepas daripada pendapat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, sedangkan dalam pengertian secara luas yaitu apabila dalil yang diberikan pengertian seluas-luasnya. Macam-macam metode penafsiran menurut: pertama, tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah; kedua, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah umum dan penafsiran sejarah pembuat undang-undang; ketiga, sistem dan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan; keempat, keadaan masyarakat; kelima, otentik; keenam, perbandingan; dan ketujuh, penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama, penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata kata bahasa atau kata-kata. Yang kedua, penafsiran historis atau sejarah, penafsiran dengan cara meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah, dan dari sejarah perundang-undangan ini hakim mengetahui apa yang dimaksud dari pembuatnya. Ketiga, penafsiran sistematis, yaitu dimaksud dengan penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan hukum lainnya. Keempat, penafsiran sosiologis, ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya, yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Kelima, penafsiran otentik merupakan penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh siapapun dan pihak manapun. Dan terakhir, penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan merupakan suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dan hukum positif yang berlaku saat ini, yaitu antara hukum nasional dan hukum asing serta hukum kolonial. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan UU mempunyai dua aspek, yaitu pembuat perundang-undangan hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di masyarakat. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis merupakan penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga pada suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, sehingga selalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penghalusan hukum.
ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Argumentatum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam satu pasal dalam undang-undang. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai pakar hukum. Algra membagikan sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menemukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Undang-undang merupakan suatu sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang mempunyai dua arti, yakni undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Kebiasaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno dalam bukunya Mengenal Hukum menguraikan, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal atau adat dalam masyarakat dan pergaulan hidup tertentu. Bab ke-20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik. Merupakan hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya, dan di lain pihak atau setiap hukum yang hubungannya di antara negara dan alat-alat perlengkapannya. Hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain, dan juga negara sebagai pribadi. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum perselisihan. Bab ke-21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zon politikal, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kaidah atau norma merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat bermacam-macam dan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kaidah susila, kaidah kesopanan, dan yang ketiga kaidah agama atau kaidah kepercayaan, serta yang terakhir kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam 2 golongan, ialah yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi merupakan kaidah seperti kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dengan contoh kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Bab 22. Subjek hukum. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, serta siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Jadi, siapakah yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah seorang manusia atau person. Ada 2 pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturalistic person atau mens person, yang disebut juga sebagai orang atau manusia pribadi. Yang kedua, res person, yang terbentuk seperti badan hukum yang dapat dibagi menjadi public res person, yang sifatnya ada unsur kepentingan masyarakat seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan kedua ada privat res person atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilindungi seperti misalnya ada larangan mengenai perampasan atau pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 2 KUHP Perdata dan pasal 5 UU DS 1950 ayat 2 yang berbunyi,
Generlei streefhaft de broek like dove of het verlies van alle burgerlijk rechten ten volge. Bab ke-23. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan serta kepentingan bagi subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai subjek hukum. Dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada. Pertama, buku kedua KUHP Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tanah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Manusia sebagai objek hukum pada zaman pendudukan. Dapatkah manusia menjadi objek hukum? Jawabannya adalah dapat, karena sepanjang hak dan kewajibannya sebagai objek hukum dilenyapkan atau dicabut. Pandangan hukum modern. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Selama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bab ke-24. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan sesuatu kejadian hukum biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum seperti contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk seperti contoh hibah atau pemberian. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek. Dalam hubungan hukum, terdapat hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum mempunyai dua segi. Yang pertama, segi kewenangan atau yang disebut juga dengan hak. Yang kedua, kewajiban atau segi pasif dari hubungan hukum. Macam-macam atau jenis hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu. Yang kedua, hubungan hukum yang bersegi dua. Dan yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab ke-26. Hak merupakan hukum subjektif yang dimana segi aktif daripada hubungan hukum. Hak kepemilikan ini terdiri dari dua hak yang penting, yaitu yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan yang kedua yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindahtangankan kepunyaan itu. Teori-teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Yang ketiga, teori menurut Apeldoorn, yaitu hak ada sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan. Penyosialan hak merupakan suatu proses di mana hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum merupakan sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami perubahan sosial penyosialan. Macam-macam hak. Yang pertama itu ada hak mutlak, merupakan kekuasaan mutlak oleh hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Hak mutlak terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi hak pokok dasar manusia atau asasi, hak publik absolut, dan hak privat atau keperdataan. Yang kedua ada hak relatif atau nisbi, merupakan setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lainnya atau tertentu supaya ia dapat berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama hak publik relatif, yang kedua hak keluarga relatif, yang ketiga hak kekayaan relatif. Bab ke-27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum terjadi apabila ada pernyataan kehendak.
yang diperlukan seperti adanya kehendak orang lain untuk bertindak, menerbitkan, atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Bukan perbuatan hukum. Yang bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Yang pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum seperti tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum, seperti contoh, seseorang yang membuat wasiat dan pernyataan akan berhenti menyewa. Wujud dari akibat hukum adalah lahirnya perubahan atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Bab ke-28, Masyarakat Hukum. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku satu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama, kebutuhan biologis. Yang kedua, persamaan nasib. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Yang keempat, persamaan ideologi. Yang kelima, persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Macam-macam pembentukan masyarakat hukum. Pertama, menurut dasar pembentukannya dapat dibagi menjadi 3. Yang A, masyarakat teratur, seperti contoh perkumpulan olahraga. Yang B, masyarakat yang teratur yang terjadi dengan sendirinya seperti penonton pertandingan sepak bola. Yang C, masyarakat yang tidak teratur seperti sekelompok manusia membaca surat kabar di tempat umum. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggota masyarakat. Yang A, masyarakat paguyuban seperti perkumpulan kematian. Yang B, masyarakat patembayan seperti yayasan. 3. Menurut dasar perkehidupannya atau kebudayaannya. Yang A, masyarakat primitif dan modern seperti masyarakat yang masih serba sederhana. Yang B, masyarakat desa dan kota. Yang C, masyarakat teritorial. Yang D, masyarakat genealogis. Yang E, masyarakat teritorial genealogis. Keempat, menurut hubungan keluarga. Yang A, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Yang B, keluarga luas yang terdiri dari orang tua, saudara sekandang, saudara sepupu, paman, bibi, dan lainnya. Yang C, suku bangsa, dan D, bangsa. Bab ke-29, Antropologi Hukum. Merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum merupakan suatu ekspresi kehidupan manusia dalam loyalitasnya sehingga segala kehidupan dibicarakan. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat. B. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. C. Pada gilirannya, prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Yang D. Terdapat 2 tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Yang satu adalah untuk memastikan kategori-kategori kognitif yang dipakai oleh rakyat yang sistem hukumnya diselidiki untuk mengemukakan ide-ide mereka, serta tugas lainnya yang menghendaki diterjemahkan kategori-kategori ini ke dalam sarana komunikasi yang telah dipakai. Bab 30. Sosiologi Hukum. Merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Kedua,
Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Objek atau sasaran sosiologi hukum merupakan badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum mempunyai kegunaan yang pertama sebagai pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, patokan perilaku atau sikap tindak yang sepantasnya. Yang ketiga, berguna dalam praktik hukum. Keempat, membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Kelima, mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Karena pada perbandingan hukum diperlukan beberapa hal. Yang pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Perbandingan hukum mempunyai arti yang sangat penting dalam praktik seperti sebagai metode perbandingan. Perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional, serta para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menunaikan tugasnya memerlukan peranan perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian merupakan suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan hukum dapat mengarah ke beberapa bidang. Yang pertama, sejarah hukum. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, bidang filsafat hukum. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum dapat diketahui dari beberapa hal. Yang pertama, sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan. Jadi, dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sama, cara menyelesaikannya belum tentu sama. Tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Sedangkan Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena melalui perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Hal oleh karena ini disebabkan karena adanya perbedaan dengan kaidah-kaidah, asas, dan lembaga hukumnya. Melalui perbandingan hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat diperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. 2. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga dapat bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya dalam pembentukan hukum baru. 3. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Yang A, melalui perbandingan hukum kita dapat mengalami bermacam-macam sistem hukum. Yang B, perbandingan hukum membuka mata kita untuk menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. C, perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum. D, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. E, perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris, wasit, badan legislatif, dan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. F, diterapkan perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum,
sejarah hukum dengan dilatar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik futurologi, dan dapat tersusun hukum baru yang tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. G. Dapat diintensifikasikan penguasaan perbandingan hukum. Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencanaan hukum yang tangguh serta dapat diandalkan. Dan yang terakhir, sarjana hukum tidak dapat berevolusi. Manfaat daripada perbandingan hukum dapat dibagi dalam manfaat ilmiah, manfaat praktis, manfaat bagi unifikasi hukum, manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian satu bangsa, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum sekitar sendiri, dan yang terakhir manfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional.